Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kuliah hidrogeologi dan sumber daya air tanah. Eh, di sini kita akan membahas di materi di pertemuan seharusnya di eh, 6 dan 7 gitu ya kita bahas. Tapi tentunya tidak hanya cukup dengan kuliah dengan video, ya kita akan bertemu lewat kuliah langsung, tatap langsung, baik dengan media daring ataupun kalau memang sudah dimungkinkan kita bisa praktikum dan responsi di lab. Ya, oke. Kita sudah pernah membahas bahwa parameter lapangan itu ada pengujiannya. Ya, ada pengujian baik material intake rock dari core ataupun dengan analisis uji ayak. Ya, sekarang kita akan membahas pengujian yang dilakukan di lapangan. Memang metodenya tidak hanya yang tiga saya berikan di sini, ya ada beberapa metode yang lain tentunya. Tapi metode ini yang mungkin umum dilakukan dia untuk pengujian aquifer di lapangan yaitu slug test, ya nanti ada metode di baler atau di falling head, ya atau eh, yang kedua ya dengan pengujian sumur pumping test. Nanti kita isi baik slug test dengan pumping test ini dengan video kuliah dan ada praktikum, ya. Selanjutnya packer test atau legion test, ada yang nyebutnya legion test, ada nyebutnya packer test. Juga kita akan kuliah langsung dan demo di lab. Ya, ini slug test, ini metode yang paling umum dan mudah dilakukan kalau kita bicara mencari nilai parameter harga transmisivitas atau konduktivitas hidrolik. Tentunya transmisivitas dan konduktivitas hidrolik ini punya hubungan. Kalian ingat-ingat lagi di kuliah lain apa hubungan T dan K, ya. Nah, ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan tambang untuk mendapatkan impresi berapa sih debit air yang untuk yang akan keluar dari pit, dari air tanah menuju pit. Ya, jadi ini banyak dilakukan di perusahaan tambang karena memang tidak ingin memproduksi air, ya, tidak perlu parameter yang lain. Terus lokasi parameter ini juga dilakukan di site investigasi di tempat lain di bidang sipil, juga di lokasi pembuangan limbah. Karena parameter permeabilitas atau konduktivitas hidrolik ini penting untuk apakah daerah tersebut memungkinkan untuk ditimbun oleh limbah di bagian atasnya. Ya, tentunya kemampuan kelulusannya kita cari yang rendah. Ya, ya metode ini relatif murah, mudah, peralatan dan perlengkapannya sederhana saja, ya tidak ada yang spesial, yang sulit. Nah, cuma di sini kita sulit mendapatkan parameter aquifer yang lain seperti storativitas atau coefficient storage, ya, dan juga tidak dilakukan pada flowing well. Nah, slug test, beberapa metode slug test tentunya ada di textbook, bisa dibaca, ada Bower and Rice, ada yang lain ya. Di sini saya ambil contoh dari Freeze and Cherry itu dengan metode frost lab. Frost lab perhitungannya ya dengan pouring water, mengisi air. Pertama kita harus ukur static water level, ya static water level awal sebelum pengujian, lalu diukur, ya kita sebut H0. Selanjutnya kita isi dengan air sampai level tertentu, kita sebut H, dan kita ukur penurunannya disebut H kecil. Jadi ya nilai H ini H kecil, ya penurunan terhadap waktunya, artinya muka air tanah terhadap waktunya yang berbeda-beda. Ya H0 itu awal, ya ini metodenya ini pouring, ya mengisi air, jadi dibiarkan falling turun. Ya H pada saat pengisian kita sebut H pada saat mulai pengujian. Kalau H0, H dalam kondisi steady state sebelum diganggu dengan pengujian. Ya. Di sini ada sumur, kita konstruksi, ya bagian sumur ada kita harus ukur adalah radius dari sumur, ya radius konstruksi sumur dan juga radius dari lubang. Biasanya kan lubangnya lebih besar daripada sumur atau R besar. Tadi yang radius sumur R kecil. Ya. Nah, yang kita akan cari ya itu adalah di mana nilai 0,37 waktu, jadi nilai H dikurangi H, jadi kondisi awal pengujian dikurangi H tertentu, ya
dibagi total dari H dikurangi H0 nih, jadi H kurangi H0 tuh ini, H kurangi H0. Nah, kita butuh cari H dikurangi H. Jadi H awal dikurangi H. Kita akan dapat di waktu 0,3 di waktu berapa nilainya itu 0,37. Ya, kita cari. Ya, detailnya kita akan praktikum. Ya, kita punya sumur di Labtek 4 di Prodi Teknik Pertambangan di Laboratorium Hidrogeologi dan Hidrogeokimia yang saya pimpin. Ya. Ya, yang akan dilakukan adalah pengujian hydraulic conductivity. Kita ukur tadi radius sumur, ya panjang screen, L nih panjang screen, L panjang screen, radius dari lubang, biasanya lubangnya HQ atau PQ, biasanya kalau di lapangan kalau kita coring ya, orang-orang tambang nih paham gitu ya. Nah, terus panjang screen berapa, radius lubang termasuk gravel, ya, ya terus R kecil nih radius lubang yang kecil nih, maaf nih R-nya R kecil, dan waktu pada saat tingginya 0,37 ya. Ini kalian hitung. Oke. Nah, ini praktikumnya, kita punya data. Nanti kalian ukur tuh nilai H-nya, kedalamannya, muka air tanah sebelum diuji. Ya, ukur radius lubang, kepala sumur di permukaan, ya ada muncul. Ya, nanti diameter pemboran itu 12 cm di situ dulu. Kedalaman sumur 32 dan panjang screen 12 meter. Nah, kalian ukur tuh nanti dan plot kurvanya dulu untuk mencari nilai 0,37 tadi. Nah, sekarang kita akan membahas yang sedikit lebih maju ya dengan pumping test. Pumping test nih keuntungannya kita bisa dapat parameter aquifer, yaitu tadi transmisivitas dan storativitas. Karena kita punya jarak dari pengukuran dengan sumur, ya ada R-nya, kita akan bisa, ya tentunya ini kita harus dapat sumur pantau atau pisometernya ya. Nah, kita akan dapat nilai transmisivitas dan storativitas dari uji menerus dengan debit konstan. Ya, Q-nya konstan, jangan diubah-ubah. Kita bisa setting diubah dengan waktu tertentu. Nah, yang kedua, selain dapat nilai parameter aquifer, kita bisa menghitung parameter sumur. Nah, tentunya ini kita akan dapat nilai debit optimum, efisiensi sumur, ya. Ya, efisiensi sumurnya kita bisa hitung nih water loss karena well loss, sumurnya jelek, atau memang aquifer loss, atau dari properti aquifernya itu sendiri, kehilangan airnya. Nah, ini kita lakukan dengan uji bertahap. Uji bertahap di mana nilai debit berubah-ubah, staging. Biasanya kita mainkan dari debit kecil, terus dinaikkan ke debit yang lebih besar, naik yang lebih besar lagi. Ya, tentunya dua pembahasan ini akan lebih detail kita dalam kuliah tatap muka langsung, tidak dengan video. Sulit juga mungkin dengan video dan tatap muka langsung juga mungkin masih ada kendala, dan idealnya kita melakukan praktikum. Ya. Nah, ini ada beberapa term yang kita harus notes dulu dalam pengujian aquifer. Nanti kalian ukur Q, ini debit. Ya, static water level itu diukur dulu muka air tanah sebelum pengajian, sebelum pompa ini nyala. Static water level kita ukur, biasanya beberapa kali saya ngukur, misalnya tahu satu harian, karena kita harus dapat kondisi statik ya, tidak ada gangguannya. Nah, terus berapa level air selama pemompaan, karena level air selama pemompaan ini pengaruh dengan debit dan waktu berubah. Ya, berapa water level pada saat pengujian, H-nya tadi static water level H0. Nah, drawdown atau S di sini, tapi S kecil ya, bukan storativitas S besar, yaitu penurunan dari kondisi awal dari H0, ke kondisi H. Ini kita sebut drawdown. Ini penurunannya nih, S. Ya. Nah, berapa debitnya yang diukur? Nah, nanti debit specific capacity. Ya, ada istilah-istilah yang lain, debit per penurunan air. Jadi kalau kita punya penurunan, kita punya debit, kita dapat specific capacity dari sumur. Nah, ada istilah cone of depression atau kerucut penurunan. Kerucut penurunan muka air, itu nanti bentuk kurvanya ada yang runcing ke bawah, tapi sebarannya tidak luas. Ya, penurunan. Jadi artinya ini kalau kita mompa di titik ini, ada pemompaan di titik ini, ya ada pemompaan di titik ini. Artinya sumurnya ada di sini, vertikal ya sumurnya. Ya, itu penurunan di sekitar-sekitarnya itu kita sebut cone of depression. Ya, zona penurunan paling besar ya pasti di titik pengambilan atau titik sumur produksi. Makin jauh, makin berkurang. Artinya makin jauh, makin kecil.
Nah, besarnya kerucutnya ini tergantung waktu nih, ya, tergantung waktu. Jadi awal mungkin seperti ini, lama-lama ya ini awal, kondisi awal, lama-lama waktunya makin panjang, makin besar penurunannya dan makin luas radius influence-nya. Seperti itu. Ini ada karakteristik aquifer ya yang akan kita dapat tadi pumping test ya. Nah, sebenarnya dua ini nih karakteristik aquifer nih, transmisivitas ya dan storage coefficient atau storativitas. Ini akan kita dapat ya. Radius of influence ini bisa kita hitung juga ya sebagai bagian dari hasil uji pumping test. Nanti ada aliran tunak atau steady dalam material confine. Jadi nanti batasannya di confine aquifer ya. Ya ini parameternya, ada asumsi yang digunakan ya. Asumsinya ini yang mungkin di lapangan sulit dipenuhi juga, memang isotrop, ya, homogen, infinite sampai batas yang tak hingga nilainya sama, dan aliran dalam dua dimensi, artinya searah dua dimensi saja, tidak ada aliran dari vertikal dari atas atau ke bawah. Jadi kiri kanan, utara selatan barat timur, kira-kira seperti itu, arah lateral. Nah, ada kondisi batas ya. Nah, nanti kita tinjau lagi hukum Darcy. Ingat hukum Darcy ya, ini dalam sumur ya. K itu kan sama dengan min DH DL kali Q sama dengan K kali DHDL. Nah, diturunkan dalam bentuk radius sumur, kita bisa hitung seperti ini hasilnya. Kalau kita balikan, penurunan itu nilainya seperti ini. Ya, kalau penurunan itu doha kita integrasikan, kita dapat nilai ini. Ya, tapi ingat di kondisi batas, nilai H sama dengan di kondisi awal dalam jarak sepanjang R yang tak hingga. Ya, kondisi batas ya, kondisi batas perhitungannya seperti ini. Ya, nilainya H0 dalam kondisi batas. Seperti itu. Terus selanjutnya penghilangan konstanta ya C. Nah, hasilnya kita dapat penurunan H0 min H ya, itu seperti persamaan ini. Kita sebut dalam kondisi tunak steady, itu disebut Tim equation ya. Nah, aliran tidak tunak ya, nanti kita sebut this equation ya. Asumsinya tadi muka air tanah itu datar, isotrop, homogen, infinite ya nilainya tak hingga. Kondisi awal, initial condition, nilai H di kondisi jarak itu sama di semua lokasi. Artinya tadi datar ya, initial conditionnya sama nilai H-nya. Padahal realnya sulit juga gitu ya. Jadi makanya nanti data-data pumping test perlu ada koreksi. Ada kondisi batas ya. Ya kalau kita hitung nanti ada fungsi U ya, nilainya kalau ini kita persamaan ini kita jabarkan, nilai H0 min H atau S atau penurunan itu sebagai fungsi dari debit dibagi 4 pi, ini bukan P ya, pi kali T eksponensial dari U seper U du ya. U itu apa? R kuadrat kali S ya, S storativitas, T itu transmisivitas, T itu waktu ya. Jadi fungsi U itu karena berubah terus nilainya. Nah, nilai S tadi sebagai juga fungsi dari WU ya, nilainya nilai penurunan, tentunya nilai penurunan itu fungsi dari debit dibagi 4 pi T dikali WU ya. Nah, ini antara U dan WU kita tulis di sini nanti seper U dan WU. Ini kurva standar dari TACE. Ya, kurva standar kita sebut log plot standar TACE. Jadi kenapa sebut log? Karena skala vertikal dan horizontalnya sama-sama skala log. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga kita lihat kalau kita ukur nilai tadi penurunan, ingat drawdown, ingat fungsi WU ya, drawdown ya, fungsi dari ini, dan waktunya kita bisa tulis sebagai seper U, sama ini. Ya artinya bukan seper U ya, jadi dipadankan nanti dengan seper U. Di sini padankan dengan WU ya. Nah, nilai plotting ini belum tentu semulus ini, nanti di plot ini data. Jadi waktunya kita baru di sini artinya 10 detik, 20 detik, 30 detik, di sini 100 detik ya. Satu cycle log kan gitu bacanya. Kalau di sini 100, di sini 1000, berarti 100, 200, 300. Misalnya di detik ke 50 atau berapa nih? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Di 60 detik turunnya 0, sekian meter. Lama-lama kita plot terus ya.
kita dapat kurva atau titik pengukuran data. Nah, ini kita matchingkan. Nanti ada matching curve tadi, kurva standar dengan kurva hasil pengukuran. Ya, ini kurva TACE. Jadi di sini kalian akan praktikum ya, bagaimana memplot atau matching curve kurva TACE ya, kurva TACE ini. Ini overlay dari prinsipnya, overlay kurva standar. Jadi nanti ada kertas standarnya, itu kurva TACE-nya dalam bentuk kertas transparan ya, kertas ya kalkir print, kertas transparan, dan diplot data kita dalam kertas yang log-log dengan ukuran log yang sama. Jadi ukuran cycle lognya sama. Jangan beda ukurannya. Kalau beda ya nggak matching terus ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti diplot, pilih titik, sebenarnya titik dimanapun, tapi paling mudah seper U dan WU-nya adalah 1. Jadi supaya nanti ngitungnya balik lagi ke persamaan di atas. Seper U dan WU-nya 1, kita ngitungnya mudah ya. Nah, kurva seper U dan WU 1,1 itu berhimpit dengan, jadi berhimpit kan tadi ya, dengan nilai berapa untuk S dan T-nya. Ya, nilai S berapa dan T berapa. Jadi penurunan berapa dan T berapa itu pada saat 1,1 ya. Nah, dibaca nilai tadi, lalu kita hitung dengan persamaan tadi. Ya, kita dapat, kita sebut T standarnya atau S standarnya karena berhimpit dengan 1,1, kita anggap TD dan SD ya, bukan standar. T yang kita definisikan dan S yang kita definisikan. Nilai T sama dengan Q dibagi 4 pi SD ya. Kita bisa hitung debitnya ada, penurunan dari SD dari kurvanya ada ya, selanjutnya ini ada. Nah, kita bisa hitung nilai storativitas, yaitu setelah kita dapat nilai transmisivitas sama dengan ya, S sama dengan 4 kali T transmisivitas kali T tadi. T hasil kita plotting ini berapa? T yang kita definisikan pada saat titik 1,1 dibagi R kuadrat ya. Gitu. Jadi kita bisa hitung, ini sebagai contoh, kalau debit 32 liter per detik, ingat banyak salah, kalau debitnya harus diubah dalam, kalau kita semua dalam metrik, ya dalam metrik ya. Debit 32 liter per detik atau 0,032 meter kubik per detik dengan jarak 120, jadi ini jarak sumur pantau nih ya. Jadi harus ada jarak sumur pantau. Ya, kalau jarak sumur pantau hanya 4 meter seperti di lab kita punya sumur pantau yang jaraknya hanya 5 meter, 4 meter dari sumur pemompaan. Ya, waktu yang didefinisikan dari kurva ini kita dapat 51 detik ya. Pada saat kurva plot tadi SD-nya 0,17. Nah, kita bisa hitung nilai transmisivitas dan kita juga bisa dapat nilai storativitas seperti itu. Nah, ada ya kita sebut penyederhanaan dari dari TACE. Sebenarnya ini Cooper-Jacob di tahun 46 bahwa eksponensial integral dari WU ini kalau dijabarkan seperti ini. WU sama dengan min gamma min ln U terus gitu ya. Nah, kalau kita U dibagi 1 kalau U-nya kecil, tentunya kita hanya bisa mengabaikan nilai di belakangnya. Kita bisa ambil hanya nilai ini. Nilai ini bisa kita abaikan karena nilainya kecil. Ya, dapat disederhanakan. WU sama dengan min ln 1,78 U. Ya, dari mana nih? Ya. Ya, 1,78, ingat 0,5772 dan hubungan ln 1,78. Cek lagi. Ya, apakah sama? Nah, nilai penurunan atau drawdown yaitu debit dibagi 4 pi T dikali ln 1,78 U. Ya. Kita hitung, terus kita integrasikan, kita turunkan nilai penurunan tadi menjadi nilai Q per 4 pi T kali 4 kali ln 4T dikali waktu dibagi 1,78 R kuadrat per S. R kuadrat S. Nah, kita dapat nilai penurunan ini, nilai penurunannya S ya. Nah, cek lagi dari mana nilai 2,3 ini dari mana? 2,25 tentunya tadi 4 dibagi 1,78 kita dapat 2,25. Nah, ini kita sebut sebenarnya simplifikasi Cooper-Jacob ya, supaya tidak menggunakan kurva standar TACE tadi. Kita dapat fungsi linear bahwa ternyata drawdown ini adalah fungsi linear dari log waktu ya, atau ln waktu. Kira-kira seperti ini. Ya, drawdown itu fungsi linear dari log waktu ya, dalam skala log waktunya. Oke, kita lanjutkan nilai
bagaimana perhitungannya, nanti ada detailnya kita akan ketemu dalam kuliah, yaitu kita harus mencari nilai ini hasil plotting. Nah, kita harus bikin kurva straight line. Ini kurva garis lurus. Ya, yang akan kita cari adalah nilai delta S. Penurunan dalam satu siklus waktu log. Atau sebenarnya nilai drawdown dalam satu cycle lognya. Ya, fitkan ya straight line data, kecuali data paling awal dan paling akhir biasanya agak rancu. Ya, terus ya dibuat. Nih, tentukan perpotongan drawdown dengan sumbu waktu. Ya, tentukan besar drawdown dalam satu cycle log tadi, S-nya ya. Nah, kita hitung dengan persamaan ini. Ya, kita hitung dengan persamaan. Nah, ini contoh yang sama, didapatkan parameter yang hampir sama. Ya, sama lah kira-kira. Ya, nilai parameter. Dan tentunya ini sebagai overview di kuliah ini kita akan kuliah langsung tatap muka untuk membahas pumping test. Karena pumping testnya agak panjang ya materi ini. Dan idealnya dengan praktikum. Nah, nanti ada catatan, itu tadi syaratnya tadi kurva Theiss atau Theiss analisis itu di aquifer tertekan. Kalau aquifer tidak tertekan, misalnya kita di kuliah tipe aquifer kan ada leaky, ada unconfined, nih seperti apa nih pertanyaannya? Nah, kalau kondisi seperti ini. Itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan di kuliah di praktikum, sebelum praktikum kita akan ada kuliah tatap muka. Ya. Ini praktikum pumping test, ya siapkan tenaga, waktu, alat ukur. Ya, praktikumnya cukup panjang karena kita akan lanjutkan dari praktikum pemompaan bertahap, staging untuk mendapat parameter sumur, ya, debit optimum, terus efisiensi sumur kita, terus uji pemompaan bertahap dan menerus. Nah, gunakan peralatan keselamatan dan hati-hati karena kita akan menurunkan submersible pump. Jadi kalian akan lihat kita punya sumur di kedalaman 42 meter. Ya, kita akan turunkan submersible pump kita. Biasanya praktikum ini membutuhkan ya effort lebih dari praktikum lainnya. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu dalam kuliah langsung dan praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.